Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1596. Para prajurit dan warga sipil bekerja sama menebang kayu dan membuat perahu, dan segera mengirim sekelompok orang ke seberang sungai. Ye Shikai juga mengirim orang untuk mencari daerah dangkal di dekatnya agar pasukan kavaleri dapat menyeberangi sungai. Sangguan Jian meyakinkannya bahwa dalam 3 hari, 50.000 pasukan dan persediaan yang cukup untuk setengah bulan akan dikirim ke seberang sungai. Sebagai mitra, Ye Shikai percaya padanya. Cepat, dorong perahu ke sungai, dan bawa 200 orang. Begitu kalian sampai di seberang, para prajurit akan segera berkumpul di perkemahan, dan tukang perahu akan mendayung perahu kembali. Ya, Ye Shikai berjalan menuju sungai. Suasananya ramai, seperti lomba perahu naga, dengan ratusan perahu yang berlomba melawan arus. Sungguh spektakuler. Banyak perahu kecil yang hanya bisa memuat 10 orang. Beberapa pemimpin regu masih berdebat tentang siapa yang harus menyeberangi sungai terlebih dahulu. Melihat para prajurit begitu bersemangat, Ye Shikai merasa jauh lebih tenang. Jenis kelamin ya. Jenis kelamin ya. Melihat Ye Shikai datang, beberapa pemimpin regu buru-buru berhenti berdebat. Ini adalah argumen yang sangat intens. Jenderal Ye, silakan menilai sendiri. Aku dan saudara-saudaraku membunuh pasukan musuh terbanyak. Bukankah sebaiknya kita menyeberangi sungai dulu? Yah, apa yang kau katakan masuk akal. Ye Shikai menepuk bahu sersan yang sedang berbicara dan melirik semua orang. Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, tim dengan prestasi militer terbanyak akan menikmati yang terbaik. Dengan kata lain, yang cakap akan mati karena makan berlebihan, dan yang tidak kompeten akan mati kelaparan, kata Ye Shikai dengan lantang. Jernih, jernih. Sistem insentif, Ye Shikai dan sistem merit militer, tentara Qin memiliki kesamaan sifat, yaitu orang yang cakap mendapatkan perlakuan terbaik, dan semakin banyak merit militer yang mereka miliki, semakin baik pula perlakuannya. Perlakuan ini tidak hanya dalam hal gaji dan status, tetapi dalam semua aspek. Sistem ini digunakan untuk membangkitkan semangat juang para prajurit, dan efeknya sangat baik. Meskipun istana mulai bergejolak, tentara Qin pergi ke berbagai tempat untuk menekan para pemberontak. Meskipun terlalu sibuk, efektivitas tempur mereka tidak boleh diremehkan. Setidaknya mereka profesional, dan efektivitas tempur mereka tidak sebanding dengan para pemberontak amatir. Oleh karena itu, jika tentara Chu ingin menghadapi tentara Qin secara langsung, mereka juga harus memiliki sistem insentif semacam ini. Sehari kemudian, 20.000 orang lainnya menyeberangi sungai. 2 hari kemudian, seluruh 50.000 orang telah menyeberangi sungai, dan semua perbekalan yang diperlukan telah dikirim ke kamp di tepi utara sungai Zhaohe, 1 hari lebih awal dari perjanjian 3 hari. Ye Shikai hanya punya waktu 7 hari untuk mengeluarkan perintah militer kepada Mi Wen, jadi setiap hari sangatlah penting. Di dalam tenda, semua jenderal, dengarkan. Dalam 2 hari, kita harus mengepung Wancheng. Itu markas tentara Qin Nanyang. Jika kita merebut Wancheng, seluruh wilayah akan menyerah. Ye Shikai melanjutkan, tentara Qin di dataran tengah tidak akan tinggal diam. Mereka akan segera bergerak ke selatan, jadi kita harus merebut Wancheng sebelum mereka tiba. Ya. Semua jenderal di tenda berbicara serempak, dan jelas terlihat bahwa mereka penuh semangat juang. Sue. Ye Shikai hendak memanggil nama Sue San ketika ia teringat Sue San telah pergi. Memikirkan hal itu, wajahnya berubah dan ia tampak sangat tertekan. Sun Kai, bagaimana keadaan garnisun Wancheng? Melapor kepada jenderal, sejak Zheng Lang dikalahkan terakhir kali, ia melarikan diri kembali ke Wancheng bersama sisa pasukan Qin. Menurut penyelidikan saya, mereka telah merekrut tentara dan memperluas kekuatan militer mereka akhir-akhir ini. Sekarang ada hampir 20.000 tentara di Wancheng, tetapi kebanyakan dari mereka adalah prajurit baru dengan efektivitas tempur dan moral yang rendah. Dalam pertempuran ini, 50.000 prajurit kita akan menjadi penyerang utama. Kirimkan perintah agar pasukan yang tersisa bergegas menyeberangi sungai dan menyergap di jalan dekat Wancheng untuk menyergap pasukan Qin yang datang menyelamatkan, kata Ye Shikai dengan tenang. Jenderal, pasukan itu bukan di bawah komando kita. Apa yang harus kita lakukan jika mereka tidak mau memberi perintah? Tanya Sun Kai balik. Baiklah, saya akan menulis surat dan mengirimkannya kepada Anda, tuanku. Anda juga, pergilah dan beritahu Jenderal Huo untuk memimpin pasukan kavaleri ke area penyergapan. Saya rasa beliau akan mendengarkan saya. Ye Shikai baru saja bergabung dengan pasukan Chu belum lama ini, tetapi ia telah menjadi salah satu jenderal penting. Hal ini membuat banyak veteran senior tidak puas. Ia sendiri tahu bahwa jika ia memberi perintah kepada para jenderal tua ini, 9 dari 10 dari mereka tidak akan setuju, meskipun perintahnya benar. Sebagai perbandingan, di antara para veteran ini, hanya Huo Ziqing yang memiliki hubungan sangat baik dengannya, jadi permintaan bantuannya tidak boleh ditolak. Ya, Jenderal Zhang Lan, Jenderal Wang Lian, tentara sedang mengepung kota. Kita harus menghentikan bala bantuan tentara Qin.
Kalian masing-masing memimpin 10.000 pasukan dan menjaga jalan di kedua sisi kiri dan kanan kota Wan. Jangan biarkan bala bantuan tentara Qin masuk. Ya, para jenderal lainnya akan kembali ke kamp masing-masing. Tentara akan beristirahat semalam dan berangkat besok pagi-pagi sekali. Setelah sampai di Wancheng, kita akan mendirikan kemah 10 mil di selatan kota. Pasukan berkekuatan 50.000 orang itu berbaris selama sehari semalam dan tiba di Wancheng pada malam hari. Ye Xike membiarkan seluruh pasukan beristirahat dan menyimpan energi mereka untuk pertempuran keesokan harinya. Larut malam, Ye Xike dan Sang Guanjian memimpin para penjaga ke kaki Wancheng dan memeriksa kota secara menyeluruh. Ye Tua, ini Wancheng. Ya, Ye Xike menatap kota di depannya dan tak kuasa menahan desahan. Bagaimanapun, kota itu adalah ibu kota kabupaten. Wancheng adalah kota yang kuat dengan tembok tinggi dan parit yang dalam. Kota itu juga terang benderang. Ada banyak tentara yang berpatroli dan busur serta panah telah disiapkan. Sepertinya mereka telah mengirim pasukan Ye Xike ke kota itu. Raja Zhanglan telah memimpin 10.000 prajurit untuk menjaga jalur itu. Kita hanya punya 30.000 prajurit tersisa. Mungkin tidak mudah untuk merebut kota itu. Menghadapi kota seperti ini, kita membutuhkan setidaknya 3 kali lipat pasukan untuk menyerbunya. Kita kekurangan pasukan sekarang, jadi kita harus mendapatkan bala bantuan sesegera mungkin. Kamu tua. Ada apa? Apa kesulitannya? Melihat Sang Guanjian ragu untuk berbicara, Ye Xike bertanya. Jangan bicara lagi. Para jenderal itu menolak mempercepat laju mereka karena berbagai alasan. Sampai sekarang, banyak dari mereka masih berada di selatan sungai Zhaohe. Mereka sengaja menjaga jarak dari kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Ye Xike muram. Jika 100.000 pasukan di belakang mereka tidak mengejar, apa gunanya hanya mengandalkan 50.000 orang? Bagaimana mereka bisa berperang seperti ini? Belum ada kabar dari Tuan, Ye Tua. Beberapa jenderal itu takut mati dan mundur saat menghadapi pertempuran. Beberapa mungkin tidak menyukaimu dan tahu bahwa kau adalah garda terdepan yang bertanggung jawab atas pengepungan ini, jadi mereka sengaja menyabotase dan melakukan sesuatu di belakangmu. Bajingan, umpat Ye Xike dengan dingin. 100.000 pasukan di belakang kita belum datang, jadi haruskah kita menyerang kota secepat itu? Jika kita gagal merebut kota setelah pengepungan yang lama, kita akan menderita banyak korban, tanya Sang Guanjian. Tentu saja kita harus berjuang. Jika kita tidak berjuang, kita akan membantu tentara Qin. Ketika ratusan ribu pasukan Qin dari dataran tengah tiba, kita akan mati tanpa tempat pemakaman. Bab 1597. Ye Xike menaruh harapannya pada Mi Wen. Perintahnya mungkin tidak efektif, tetapi Mi Wen adalah penguasa. Jika dia memberi perintah, para senior itu tidak akan berani menentangnya. Ketika ia menjadi jenderal di pasukan Qin, ia pernah menghadapi situasi seperti itu. Namun, baik Han Hao dari Kabupaten Henei maupun Ma Yao dari Kabupaten Dong, mereka semua memenuhi permintaannya dan merawatnya dengan baik. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan Ye Xike. Betapapun iri dan cemburu para jenderal itu, mereka tidak berani berkomplot melawannya di belakangnya. Laporkan kepada jenderal, senjata telah tiba di kamp. Pada saat ini, seorang perwira datang menunggang kuda cepat. Ye Xike menoleh untuk menatapnya. Tubuhnya tertutup debu dan wajahnya berlumuran lumpur. Ia tampak seperti baru saja merangkak keluar dari kubangan lumpur. Mengapa kamu begitu malu? Melapor kepada jenderal, saya memimpin saudara-saudara saya untuk mengantarkan senjata ke kamp semalaman. Dalam perjalanan, saya menemukan daerah berlumpur. Dan pakaian saya menjadi kotor. Situasinya mendesak, jadi saya datang melapor tanpa berganti pakaian. Mohon maaf, jenderal. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Kamu telah memberikan kontribusi yang besar bagi penaklukan Wancheng oleh pasukan. Ye Xike mengangguk puas. Sungguh menyedihkan bahwa seorang kepala desa biasa saja memahami prinsip persatuan, tetapi para jenderal dengan pasukan yang besar itu justru bersekongkol di balik layar. Terima kasih, jenderal. Terima kasih, jenderal. Sangguan, ayo kita kembali. Besok pagi, ini akan menjadi medan perang. Bagus. Ye Xike hampir tidak tidur semalaman. Sebagai seorang kultivator, hal ini tidak membuatnya merasa sangat lelah. Sebaliknya, situasi saat ini membuatnya cukup cemas. Ia berulang kali mengamati peta untuk waktu yang lama. Kini, nyawa puluhan ribu orang berada di tangannya. Wancheng adalah kota yang kuat. Meskipun Zhenglang sekarang hanya memiliki 20.000 rekrutan, mereka masih dapat bertahan dengan bantuan pertahanan kota. Sebaliknya, Ye Xike hanya memiliki 30.000 orang. Meskipun mereka semua adalah prajurit elit yang telah melalui banyak pertempuran, masih sangat sulit untuk menerobos dalam satu serangan. Pak Tua Ye, bagaimana kalau kita panggil kembali pasukan Jenderal Zhang Lan dan Wang Lian untuk membantu? Kalau kita punya 50.000 pasukan menyerang kota, Wancheng akan jatuh dalam 3 hari.
Tidak, jika bala bantuan tentara Qin memanfaatkan pengepungan kita untuk menyerang bagian belakang kita, dan Zheng Lang membuka kota untuk menyerang, tentara kita akan diserang dari kedua sisi dan niscaya akan kalah. Tidak ada kemungkinan untuk mundur tanpa cedera, dan bahkan mungkin seluruh tentara akan musnah. Ye Shikai langsung menolak. Ada risiko dalam mengepung kota, termasuk risiko dikepung balik. Para jenderal lambat mengirim pasukan, jadi dia harus membagi pasukannya untuk menjaga jalur tersebut guna mencegah tentara Qin menyerang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berpura-pura menyerang 3 gerbang, lalu pusatkan pasukanmu untuk menyerang gerbang timur. Gerbang timur, kenapa memilih gerbang timur? Pertahanan kota di sana paling kuat, gerbang kotanya juga sangat berat, dan pasukan utama kita ada di gerbang selatan. Sepertinya kita tidak bisa menyerang gerbang timur. Itulah sebabnya Zheng Lang tahu bahwa kita memiliki banyak pasukan yang berkumpul di gerbang selatan, jadi dia pasti akan mengirim lebih banyak pasukan untuk menjaga gerbang selatan. Kita akan menyerang gerbang timur secara tiba-tiba. Selama kita bisa menembus satu gerbang, Wan Cheng akan ditaklukkan. Baiklah kalau begitu, aku akan memberitahu Mancang dan memintanya untuk membawa pasukan lapis baja secara diam-diam ke gerbang timur besok. Pasukan lapis baja adalah pasukan elit di seluruh pasukan, dan menaklukkan kota adalah keahlian mereka. Sang Guan Jian hendak pergi ketika ia dihentikan oleh Ye Shikai. Tunggu sebentar. Ye Tua, apakah ada hal lainnya? Kita tinggalkan Mancang untuk melancarkan serangan tipuan di gerbang selatan besok. Ye Shikai ragu-ragu selama 2 detik sebelum mengatakannya dengan tenang. Kenapa? Tidak ada yang lebih cocok daripada tentara lapis baja untuk menyerang kota. Sang Guan Jian terkejut. Ia tidak menyangka Ye Shikai akan membuat rencana seperti itu. Itulah alasannya. Ye Shikai terbatuk 2 kali dan menjelaskan, Zheng Lang mengenal kita dengan baik. Dia tahu betul bahwa Mancang adalah orang kepercayaanku, dan pasukan berlapis besi adalah kartu trufku. Unit ini berlapis baja tebal dan dapat melintasi tembok tinggi dan parit yang dalam seolah-olah berada di tanah datar. Ini adalah senjata ampuh untuk menyerang benteng pertahanan. Jadi, di gerbang manapun aku menempatkan pasukan berlapis besi, dia akan berpikir bahwa itulah arah serangan utama kita dan mempercayainya tanpa ragu. Ini cara yang tepat untuk membuatnya bingung. Begitu. Sang Guan Jian mengangguk pelan, lalu mengangkat kepalanya menatap Ye Shikai yang penuh kekhawatiran. Ye Tua, apakah hanya karena alasan ini? Ya, tentu saja. Hari berikutnya. Apakah kamu siap? Jenderal, gerbang utara sudah siap. Gerbang timur sudah siap. Simon sudah siap. Gerbang selatan juga sudah siap. Mancang mengikuti perintah Ye Shikai dan tetap di gerbang selatan bersama pasukan lapis baja. Mungkin karena percakapan antara dirinya dan Ye Shikai hari itu, ia tidak bersemangat, melainkan sedikit kecewa karena perang sudah dekat. Ia sudah tahu bahwa ia bukanlah tokoh utama pengepungan ini. Baiklah, semuanya, dengarkan dan mulai perang. Ye Shikai perlahan menghunus pedangnya, mengarahkannya ke kota, dan berteriak keras. Membunuh. Bunuh dia. Puluhan ribu orang bergegas menuju gerbang kota di keempat sisinya. Pemandangannya sungguh spektakuler. Ini adalah pertama kalinya Ye Shikai memimpin pasukan besar untuk menyerang kota. Ia sama sekali tidak berani gegabah. Cepat, lepaskan ketapelnya. Ledakan. Lebih dari selusin ketapel melemparkan batu-batu besar secara bersamaan, yang menghantam tembok kota dengan keras. Benturan batu-batu itu menghasilkan suara gemeretak yang memekakkan telinga. Suaranya mengerikan untuk didengar. Wus, wus, wus. Pada saat yang sama, para pemanah tentara Qin di tembok kota juga menembakkan panah ke bawah, dan banyak saudara gugur di sepanjang jalan. Sebagai komandan, Ye Shikai merasa sangat tertekan, tetapi tidak ada cara lain. Inilah harga yang harus dibayar untuk menyerang kota. Zheng Lang berdiri di tembok kota gerbang selatan. Ye Shikai bahkan bisa melihatnya dengan mata telanjang. Jika ia tidak khawatir identitasnya terbongkar, ia benar-benar ingin menggunakan energi internalnya untuk terbang dan membunuhnya secara langsung. Cepat, tembakkan anak panah. Zheng Lang berjalan mondar-mandir di tembok kota untuk mengawasi pertempuran. Sebagian besar prajurit yang datang untuk mempertahankan kota direkrut sementara dan tidak terlatih. Begitu pertempuran dimulai, jika bukan karena tembok kota, mereka pasti sudah ketakutan sejak lama. Ketika mereka melihat batu-batu besar yang dilempar ke tapel langsung menghancurkan orang-orang hingga menjadi pasta daging, mereka begitu ketakutan hingga mundur dan tubuh mereka gemetar. Cepat, berdiri dan lawan musuh. Zheng Lang menangkap seorang prajurit yang melarikan diri dan membunuhnya dengan pedangnya. Siapapun yang mundur tanpa izin atau takut berperang akan dibunuh tanpa ampun. Ya, cepat, bidik pasukan musuh di bawah dan tembakan panah ke arah mereka. Tentara Qin, yang mengandalkan busur dan anak panah yang kuat serta tembok kota yang kokoh, menyebabkan banyak korban di pihak pemberontak. Hujan panah berjatuhan bagai hujan, dan separuh prajurit gugur begitu mereka naik. Jenderal, sekarang saudara-saudara sedang bertempur dalam pertempuran berdarah.
Sebagai komandan pasukan lapis baja, saya meminta untuk bertempur. Akhirnya, Mancang tak tahan lagi. Ia dan ribuan pasukan lapis baja menjaga gerbang selatan. Awalnya ini adalah serangan tipuan. Mereka masih pasukan cadangan, yang setara dengan berdiri di belakang dan mengawasi. Bab 1598. Tetaplah di tempatmu dan tunggu, kata Ye Shikai dengan tenang. Jenderal, tolong. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Aku akan mengaturnya. Ye Shikai menyela Mancang dan memintanya pergi. Zheng Lang berdiri di gerbang selatan sendiri. Ia yakin bahwa ini adalah arah serangan utama, jadi ia mengerahkan begitu banyak prajurit untuk mempertahankannya. Selain itu, ia menjaga gerbang selatan untuk memimpin. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerang gerbang timur dengan seluruh kekuatannya. Beritahu Sang Guanjian dan minta dia memimpin pasukan utama untuk menyerang gerbang timur. Jika mereka berhasil merebutnya, 3 gerbang yang tersisa akan jatuh tanpa perlawanan. Ye Shikai meminta para penjaga untuk pergi dan menyampaikan perintah tersebut. Ya. Terus lempar ketapel untuk menekan para pemanah Qin, teriak Ye Shikai keras. Wan Cheng tingginya lebih dari 3 meter, dan tangganya harus diperpanjang untuk mencapainya. Banyak pemberontak tertembak panah Qin dan jatuh ke tanah tepat ketika mereka baru setengah jalan. Tuangkan minyak panas ke atas mereka dan bakar mereka. Para prajurit menuangkan minyak panas ke atas batu-batu dan menyalakannya dengan obor. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin bola api berterbangan ke udara dan menghantam kota. Semburan api menempel pada pakaian tentara Qin dan membakarnya, membuat tentara Qin kacau balau untuk sementara waktu. Pendobrak, serang maju. Puluhan prajurit mendorong alat pendobrak ke kaki kota. Gerbang kota telah diperkuat dan dilapisi pelat perunggu. Gerbang kota tidak hanya menjadi jauh lebih keras, tetapi juga menjadi sangat berat. Sulit untuk mengguncangnya bahkan jika alat pendobrak menghantamnya dengan keras. Ada tentara Qin yang menghalangi bagian dalam gerbang kota, jadi tidak ada kemajuan setelah waktu yang lama. Ye Shikai cukup cemas. Pasukan pengepungan pertama terbunuh atau terluka, dan hanya tersisa beberapa. Jika mereka tidak dapat menghancurkannya, mereka harus mengirimkan pasukan kedua. Lanjutkan pengepungan. Gerbang Timur. Saudara-saudara, kita telah melalui ratusan pertempuran. Hasil pertempuran ini berkaitan dengan situasi keseluruhan. Semua prajurit harus bersatu dan menyerang kota dengan segenap kekuatan mereka. Sang Guanjian menunggang kuda perang, berdiri di depan seluruh pasukan, dan berteriak keras. Saudara-saudara, bisakah kita memenangkan pertempuran ini? Kita akan menang. Kita akan menang. Baiklah, saudara-saudara, mari kita rebut Wan Cheng hari ini. Serang kota. Membunuh. Sang Guanjian memimpin pasukan berkekuatan 10.000 orang dan lebih dari 30 ketapel, lalu tiba-tiba melancarkan serangan dahsyat ke gerbang timur. Tak seorang pun tertinggal. Bahkan para juru masak pun bergegas maju sambil membawa pisau. Mereka tampak seperti massa yang gelap. Tidak banyak pasukan bertahan di gerbang timur. Menghadapi pertempuran sebesar itu, mereka tampak sedikit kewalahan. Batu-batu besar yang terbakar berhamburan dan langsung menghancurkan sebuah menara panah. Bukakan gerbangnya untukku. Di tembok kota, Jenderal Zheng, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Pasukan musuh tiba-tiba menyerang gerbang timur. Jumlah mereka tidak kurang dari 10.000 orang. Sepertiga saudara di gerbang timur telah terbunuh atau terluka. Kita hampir tidak mampu bertahan. Apa? Ikut aku ke gerbang timur. Zheng Lang secara pribadi membawa para penjaga untuk memperkuat gerbang timur. Tak disangka, ternyata ada lebih banyak orang di sini daripada di gerbang selatan. Orang bernama Ye ini benar-benar menempatkan pasukan utamanya di gerbang timur. Dia sangat licik, kata Zheng Lang dingin. Jenderal, pasukan musuh sedang menyerang gerbang timur kita dengan ganas. Gerbangnya hampir runtuh. Cepat, nyalakan minyak mendidih dan tuangkan langsung ke atasnya. Ya. Tentara Qin di gerbang timur menyalakan minyak panas mendidih dan menuangkannya langsung dari atas. Para prajurit yang mengoperasikan alat pendobrak terkejut dan sangat kesakitan ketika minyak panas yang menyala itu menyiram tubuh mereka, belum lagi api yang menyala. Banyak prajurit yang langsung terbakar hingga tewas dan alat pendobrak tersebut juga ikut terbakar. Kedua belah pihak bertempur sengit sepanjang hari, dari siang hingga malam, tetapi para pemberontak gagal merebut kota. Tembok kota berpindah tangan berkali-kali. Begitu tentara Chu memanjat tembok kota, mereka diserang balik oleh tentara Qin. Tentara Chu di belakang mereka berhasil membalas, dan pertempuran terus berlanjut hingga pasukan ditarik mundur. Mayat bergelimpangan di mana-mana, di dalam dan di bawah kota. Lebih dari 1.000 saudara terbunuh atau terluka di gerbang utara. Ximen juga menderita hampir 1.000 korban. Di gerbang timur, lebih dari 2.000 orang tewas dan lebih dari 1.000 lainnya luka-luka. Kebanyakan dari mereka luka parah dan akan sulit bagi mereka untuk pulih dalam waktu singkat. Sang Guanjian sangat menyalahkan dirinya sendiri. Ia memimpin pasukan utama untuk menyerang gerbang timur.
Mereka adalah harapan seluruh pasukan, tetapi mereka gagal merebut gerbang kota dan menderita lebih dari 3.000 korban. Ada juga 2 hingga 3.000 korban di gerbang selatan. Ye Shikai mendesah. Dalam satu hari, pasukan berkekuatan 30.000 orang itu menderita 7 hingga 8.000 korban. Bahkan jika mereka yang luka ringan dapat terus bertempur, ada 6.000 saudara yang terluka parah atau terbunuh. Siapa yang tidak akan patah hati dengan harga semahal itu? Jenderal, sekarang bukan saatnya untuk berkecil hati. Ye Shikai bertepuk tangan. Ini masih masa perang, dan meskipun ia sedih, ia tidak boleh kehilangan ketenangannya di depan begitu banyak jenderal. Tentara Qin juga menderita banyak korban, dan gerbang kota rusak parah, yang akan bermanfaat bagi pengepungan kita besok. Setelah seharian bertempur sengit, moral pasukan Qin telah mencapai titik terendah. Seandainya hari tidak gelap, mereka mungkin bisa merebut Wan Cheng malam ini. Sangguan, kau tak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Zheng Lang memang jenderal yang baik. Dia mampu bereaksi begitu cepat dan mengatur pasukan utama yang mempertahankan kota. Aku meremehkannya. Ini salahku. Jenderal, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan merebut Wan Cheng besok. Aku percaya padamu. Moral pasukan Qin saat ini sangat rendah. Kau pasti bisa menghancurkan kota besok. Ye Shikai mengangguk. Jenderal Men, Anda tidak bisa masuk. Minggir. Saat itu, tiba-tiba terdengar pertengkaran di luar pintu. Mancang mendorong penjaga pintu dan mendobrak masuk. Gudang penuh. Jenderal Ye, Jenderal Sangguan, aku di sini untuk menantang kalian bertarung. Mancang menyerahkan sebuah surat. Ye Shikai melihatnya dan mendapati surat itu penuh dengan nama. Ini surat permintaan dari tentara lapis baja untuk bertempur. Tidak cukup ruang untuk menuliskan nama ribuan saudara, jadi saya meminta semua komandan regu untuk menandatangani sebagai perwakilan, jelas Mancang. Jenderal, begitu banyak saudara kita yang gugur dalam pengepungan hari ini, dan pasukan berlapis besi kita hanya bisa menyaksikan tanpa daya dari belakang. Saya merasa lebih buruk daripada kematian. Tolong bantu kami, Jenderal, dan biarkan kami bertempur. Ye Tua, besok adalah pertempuran terakhir. Moral pasukan Qin sedang rendah. Kita harus memberi mereka pukulan telak. Pasukan lapis baja adalah garda terdepan dalam penaklukan kota dan wilayah. Kurasa, mari kita bantu Mancang. Sangguan Jian juga membujuk. Ye Shikai menghampiri Mancang dan menepuk bahunya dengan lembut. Gudang penuh. Aku akan berada di sini pada akhirnya. Besok, kalian akan memimpin pasukan lapis baja dan menyerang gerbang timur bersama Jenderal Sangguan. Kalian harus menaklukkan kota. Jika gagal, kalian tidak akan diizinkan kembali. Saya bersedia menandatangani perintah militer. Kalau saya gagal, kau akan datang membawa kepalamu, kata Mancang tegas. Baiklah, kembali dan bersiap untuk aksi besok. Lapor. Sebelum Mancang keluar dari tenda, seorang tentara bergegas masuk. Apa yang telah terjadi? Informasi yang baru kami terima menunjukkan bahwa berbagai kabupaten di dataran tengah telah mengumpulkan 120.000 pasukan Qin, dan barisan terdepan mereka telah memasuki wilayah Kabupaten Nanyang. Bab 1599. Apa? 120.000 pasukan Qin datang dengan kekuatan besar. Ketika para jenderal di tenda mendengar berita itu, mereka tak kuasa menahan diri untuk mulai berbicara, dan banyak dari mereka menunjukkan kekhawatiran di wajah mereka. Dengan efektivitas tempur umum pasukan Qin, jika 120.000 pasukan ini benar-benar pergi ke selatan, pasukan Chu mungkin akan kesulitan untuk melawan. Setidaknya, tanpa adanya kota pertahanan, kedua pasukan akan bertempur di medan perang di dataran, dan pasukan Chu akan berada dalam bahaya besar. Apakah berita ini benar? Tanya Sangguan Jian. Itu benar sekali. Komandan Sun melihatnya sendiri. Barisan depan pasukan Qin telah bergerak ke selatan. Komandan berspekulasi bahwa target mereka adalah Wan Cheng. Kamu turun duluan. Ya. Ye Shikai tetap diam dengan ekspresi serius di wajahnya. 120.000 pasukan Qin datang dengan kekuatan besar. Jika mereka benar-benar dibiarkan menyerang, maka semua yang telah mereka lakukan sebelumnya akan sia-sia. Mereka harus mundur ke selatan, setidaknya ke selatan Sungai Zhao, atau bahkan mundur kembali ke Nanjun. Jenderal Ye, pasukan Qin datang dengan cepat dan ganas. Bagaimana kita harus menghadapinya? Ya, Jenderal Ye, jika pasukan Qin tiba-tiba menyerang kamp kita, dengan perbedaan kekuatan pasukan yang begitu besar, bahkan jika kita bertarung sampai mati, saya khawatir kita tidak akan mampu membalikkan kekalahan. Beberapa jenderal bertanya kepada Ye Shikai. Berita ini merupakan petir dan pukulan telak bagi semua orang, terutama Ye Shikai. Sebagai panglima tertinggi, menghadapi situasi yang begitu sulit, ia harus segera mengambil keputusan, apakah akan mundur atau melawan. Setiap kali pasukan Qin bergerak, kavaleri memimpin, diikuti oleh infanteri.
Kali ini mereka bertindak begitu cepat, pasti karena krisis di Wancheng, jadi kurasa mereka akan terlebih dahulu mengirim kavaleri ke selatan siang dan malam untuk menunda aksi kita sampai pasukan utama tiba. Ye Shike menganalisis, lalu tiba-tiba menoleh ke arah semua orang, kita tidak bisa mundur sekarang, kalau tidak, jika pasukan Qin mengejar, kemunduran ini akan berubah menjadi kekalahan telak. Jika pasukan Qin baru saja memasuki Nanyang, pasukan kavaleri akan tiba setidaknya dalam 2 hari 1 malam, jadi kita harus merebut Wancheng besok. Ye Shike telah bertekad untuk merebut Wancheng. Selama ada kota dengan tembok tinggi dan parit yang dalam, kota itu dapat menahan pasukan Qin. Jenderal, situasinya mendesak sekarang. Pertempuran besok akan menentukan hidup dan mati seluruh prajurit kita, jadi kita harus menang. Ya. Ye Shike masih sangat yakin tentang cara merebut Wancheng sebelum pasukan Qin bergerak ke selatan. Selain jarak, Zhang Lan dan Wang Lian masing-masing memimpin 10.000 pasukan untuk menjaga jalur timur barat. Jika pasukan Qin menyerang, mereka dapat bertahan untuk sementara waktu. Kirim pesan ke Sun Kai, dan suruh dia memimpin anggota tim untuk memantau pasukan Qin siang dan malam. Aku ingin tahu setiap gerakannya. Baiklah, saya akan segera menyampaikan pesanannya. Hari berikutnya. Begitu fajar menyingsing, seluruh pasukan berkumpul di 4 gerbang. Kemarin adalah pertempuran berdarah dan pasukan melemah. Jika keadaan normal, Ye Shike mungkin akan membiarkan pasukan beristirahat selama beberapa hari, tetapi saat ini, ia hanya bisa berharap para prajurit bersabar. Tentara berlapis besi, teriak mancang sambil menancapkan pedangnya ke tanah. Siapapun yang berani menghunus pedang ini akan dibunuh di tempat. Siapapun yang bisa mengambil kepala Zheng Lang akan dipromosikan menjadi kapten dan diberi hadiah 100 koin emas. Membunuh, membunuh, membunuh. Pasukan lapis baja berteriak serempak. Mereka tidak pergi ke medan perang kemarin, dan semua orang telah menahan napas, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk melepaskannya. Biarkan aku membunuhmu. Ye Shike juga datang ke gerbang timur kali ini dan secara pribadi memimpin pasukan utama untuk menyerang kota. Keempat gerbang menyerang Wancheng secara bersamaan. Moral pasukan Qin sangat rendah. Jika bukan karena Zheng Lang yang mengawasi pertempuran, mereka pasti sudah mundur sejak lama. Di tembok kota. Tembak, tembak, jangan mundur. Siapapun yang lolos tanpa izin akan dibunuh, teriak Zheng Lang keras sambil memegang pedang panjang. Sesekali, ia akan mengeksekusi 1 atau 2 desertir untuk menstabilkan moral pasukan. Semuanya, berdiri. Kalian hanya bersembunyi di sana dan mencari kematian. Jenderal, pasukan Chu terlalu banyak yang menyerbu. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Apa yang kau bicarakan? Kita tidak bisa menghentikan mereka. Jika kota ini diretas, kita semua akan mati. Kembali ke posisi kalian. Teriak Zheng Lang. Ya. Semuanya, dengarkan baik-baik. Pasukan kita telah tiba di Nanyang dan akan tiba besok. Selama kita bertahan hari ini, kita akan menang, teriak Zheng Lang keras. Jernih. Kota Kastil. Jenderal, pasukan telah berhasil menembus tembok kota. Tak lama lagi kita akan bisa merebutnya, lapor seorang perwira tentara lapis baja. Bagus sekali, biarkan pasukan susulan terus maju, dan jangan biarkan tentara Qin menduduki tembok kota lagi, perintah Ye Shike. Alasan pengepungan akan mengakibatkan banyak korban adalah karena para pembela memiliki keunggulan geografis. Selama tembok kota berada di tangan tentara Qin, pasukan lapis baja akan diserang balik, tetapi selama mereka menduduki tembok kota, itu sama saja dengan mendobrak gerbang kota, dan tentara dapat langsung masuk dan merebut kota. Ya, laporkan. Tiba-tiba, seorang utusan datang kepada Ye Shike dengan menunggang kuda. Ada apa? Pasukan kavaleri Qin di utara sedang bergerak maju menuju Wancheng, dan pasukan garda depan berjarak kurang dari 100 mil dari Wancheng. Apa? Kok bisa secepat itu? Wajah Ye Shike berubah drastis saat mendengar berita itu. Berita ini terlalu mendadak. Bahkan bagi pasukan kavaleri, mustahil mereka bisa maju sejauh itu dalam 1 malam. Pasukan kavaleri Qin meninggalkan kereta barang mereka dan bergerak cepat hanya dengan membawa perbekalan. Ada berapa jumlah mereka? Antara 10.000 dan 20.000 orang. Jumlah mereka begitu banyak sehingga sulit untuk dihitung secara tepat. Beritahu Zhang Lan dan suruh dia memimpin pasukannya untuk menjaga jalan yang harus dilalui pasukan Qin. Begitu pasukan kavaleri Qin tiba, mereka harus dihadang di pinggiran. Sampaikan juga perintah jenderalku dan suruh Wang Lian memimpin pasukannya ke tempat Zhang Lan. Kedua pasukan akan bersatu dan bersama-sama menghadang serangan. Ya, saat ini, Ye Shike tak bisa lagi bersantai. Pasukan Qin di pinggiran datang dengan kekuatan penuh. Sepertinya mereka telah menerima laporan pertempuran dari Zheng Lang, jadi mereka mengabaikan logistik dan langsung bergegas. Ini juga membuktikan bahwa garis bawah istana adalah Wancheng. Jika Wancheng hancur, para jenderal tentara Qin mungkin akan berada dalam masalah, jadi dia bergegas ke sini dengan tergesa-gesa. Di mana pasukan lanjutan kita? Teriak Ye Shike dengan penuh semangat.
Jenderal, kami belum menerima surat dari tuan kami, tetapi pasukan di belakang sudah mulai bergerak, dan mereka akan segera tiba. Tidak akan lama lagi. Kalau lebih lama lagi, kita akan kalah, dan kita bahkan tidak akan bisa menemukan kuburan saat kita mati. Dalam keputusasaan, Ye Shike mengumpat keras, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Mi Wen. Jika dia tahu situasi militer di garis depan, dia pasti akan sangat cemas. Pak Tua Ye, bagaimana kalau aku pergi dan mengancam para jenderal itu? Kita berjuang mati-matian di garis depan, sementara mereka hanya diam dan menonton di belakang. Logika macam apa ini? Sang Guan Jian tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Bab 1600. Baiklah, kau pergilah sendiri. Saat ini, kita tidak bisa lagi peduli dengan begitu banyak etiket. Tidak perlu menggunakan etiket dengan para jenderal yang tidak bertanggung jawab ini. Ye Shike juga terdesak. Dari awal pertempuran hingga sekarang, selain dia yang memimpin pasukan untuk bertempur, tidak ada orang lain yang mengambil tindakan. Tentu saja, kecuali Huo Ziking, tetapi kavaleri yang dipimpinnya memiliki tugas lain, dan Ye Shike tidak bisa memaksanya untuk datang dan membantu. Selama nyawa mereka tidak terancam, cara apapun, baik yang halus maupun kasar, tidak masalah, kata Ye Shike terus terang. Baiklah, aku akan segera pergi. Jika bajingan-bajingan ini masih menolak mengirim pasukan, aku akan membuat mereka dalam masalah. Sang Guan Jian menerima perintah itu dan memimpin para penjaga untuk berangkat. Saudara-saudara, serang kota itu dengan segenap kekuatanmu. Kavaleri Qin sedang bergegas ke Wancheng untuk mencari dukungan. Ye Shike tidak bisa berkonsentrasi pada pasukan pengepungan. Ia juga mengkhawatirkan situasi pertempuran dengan Zhang Lan dan Wang Lian. Mereka masing-masing memiliki 10.000 pasukan, dan 20.000 ditempatkan di jalan yang harus dilalui. Mereka seharusnya tidak dikalahkan dengan memanfaatkan situasi ini, dan setidaknya dapat menahan pasukan Qin untuk sementara waktu. Kedua belah pihak bertempur sengit hingga sore hari, dan ada kemajuan di keempat gerbang kota. Pertama, tembok kota gerbang timur berhasil direbut, dan kemudian gerbang kota gerbang utara berhasil ditembus. Zheng Lang bahkan secara pribadi memimpin para penjaga ke gerbang utara untuk menutup celah tersebut. Sayangnya, itu bukan arah serangan utama. Jika tidak, jika gerbang kota dapat ditembus dan distabilkan, pertempuran akan segera berakhir. Jenderal Ye, lihat, Jenderal Men telah mengambil alih kota bersama saudara-saudaranya dari pasukan besi. Pasukan Qin tidak dapat bertahan lagi dan sekarang mundur ke dalam kota. Benar, Jenderal Li, bawa pasukanmu, terobos gerbang kota, dan serang ke dalam kota, perintah Ye Shike. Baiklah, aku sudah menunggu lama, dan akhirnya aku bisa pergi berperang. Tanpa tembok kota, gerbang kota tidak dapat bertahan lama dengan hanya mengandalkan prajurit di dalam, dan tak lama kemudian sebuah lubang besar dihancurkan dari gerbang kota yang dilapisi perunggu. Merusak. Dengan suara keras, kedua gerbang kota runtuh. Saudara-saudara, ikuti aku. Mancang, yang sudah berlumuran darah, meraung. Pedangnya telah bengkok karena tebasan, jadi ia menggantinya dengan pisau panjang dan memimpin penyerangan kota. Pasukan Qin di gerbang kota pun kalah dan mulai runtuh. Hebat! Teriak Ye Shike penuh semangat. Gerbang kota telah ditembus dan pertempuran akan segera berakhir. Semua pasukan, dengarkan. Serang dan tangkap Zheng Lang hidup-hidup. Ye Shike menghunus pedangnya dan berteriak. Setelah perintah diberikan, pasukan cadangan di belakang berteriak serempak dan menyerbu menuju Wancheng. Membunuh. Bunuh dia. Pertempuran telah mencapai titik ini. Sekalipun Zheng Lang memiliki kemampuan luar biasa, akan sulit untuk menyelamatkan kekalahan. Begitu pasukan Chu menerobos masuk ke kota, pasukan Qin akan mati atau menyerah. Mustahil untuk melawan. Ye Shike juga berencana untuk maju dan bertarung dengan sengit. Jenderal Ye, lihat, ada sekelompok orang kita di sana, teriak seorang penjaga sambil menunjuk ke arah timur. Ye Shike melihat ke arah jari itu dan benar saja, sekelompok kecil orang sedang menuju ke arah mereka. Berhenti, siapa kalian? Teriak Ye Shike untuk menghentikan mereka. Ia mengamati lebih dekat dan menyadari bahwa pemimpin itu sangat familiar baginya. Jenderal Zhang Lan, kenapa kau? Bukankah kau dan Jenderal Wang Lian sedang menghalangi kavaleri tentara Qin? Tentara Qin. Kavaleri tentara Qin terlalu banyak. Mereka datang dengan momentum besar dan langsung menyerbu formasi tentara kita, menyebabkan banyak korban jiwa. Kita tak mampu lagi melawan. Di mana Jenderal Wang Lian? Dia masih melawan bersama saudara-saudara yang tersisa. Saya datang ke sini khusus untuk melaporkan situasi ini kepada Jenderal. Ada berapa banyak prajurit kavaleri di pasukan Qin? Tepat sekali, tanya Ye Shike. Sekitar 15.000, mereka terlalu cepat. Kami telah menyiapkan penyergapan sebelumnya, tetapi masih sulit untuk melawan mereka. Mereka tampaknya tidak berniat bertempur dan hanya berusaha menyelamatkan Wancheng. Memang sangat sulit untuk mencegat 15.000 kavaleri secara langsung dengan 20.000 prajurit.
Jika kavaleri ini adalah pasukan elit tentara Qin, wajar jika Zhang Lan dan Wang Lian tidak dapat menghentikan mereka. Namun, Ye Shikai tidak pernah menyangka mereka tidak akan mampu bertahan secepat ini. Namun, jika dipikir-pikir lagi, 20.000 orang ini bukanlah garis keturunan langsung Ye Shikai, dan efektivitas tempur mereka tentu saja jauh lebih lemah daripada pasukan lapis baja mancang. Wan Qiyuan, aku akan berada di sini pada akhirnya. Bawa pasukan kavaleri untuk mendukung Jenderal Wang Lian. Ingat, kalian harus menunda pasukan Qin selama 2 jam, perintah Ye Shikai. Baik, aku patuh pada perintahmu. Wan Qiyuan menerima perintah itu dan segera memimpin 3.000 pasukan kavalerinya untuk bergegas mendukung Wang Lian. Mereka berbaris dengan tergesa-gesa, dan jelas bahwa Wan Qiyuan tidak berani mengendur sama sekali. Sekarang Mancang memimpin pasukan lapis baja untuk menyerang kota, dan mustahil bagi mereka untuk mundur untuk sementara waktu. Satu-satunya kartu truf di tangannya adalah pasukan kavaleri Wan Qiyuan. Kirim pesan ke Mancang dan minta dia untuk menghadapi musuh yang tersisa sesegera mungkin. Kita harus bergegas dan mengakhiri pertempuran sebelum gelap. Setelah Ye Shikai selesai berbicara, ia menghunus pedangnya dan secara pribadi memimpin para penjaga memasuki kota. Prajurit, ikuti aku dan segera ke rumah hakim daerah. Semua ikan besar ada di dalam. Mancang memimpin timnya dan memacu kudanya dengan liar di jalan. Sepanjang perjalanan, pasukan Qin membuang senjata dan baju zirah mereka. Kebanyakan dari mereka adalah pria-pria berbadan sehat yang ditawan sementara. Setelah 2 hari pertempuran berdarah, mereka dikalahkan. Kini setelah pasukan Chu menerobos masuk ke kota, mereka tak berniat melawan. Mereka hanya membuang senjata dan baju zirah mereka dan bersembunyi di pasar dan rumah-rumah, takut akan disusul oleh pasukan Chu di belakang mereka. Ketika dua pasukan bertempur, siapapun yang menang atau kalah, rakyat jelata selalu khawatir. Kini setelah kota hancur, mereka tentu khawatir tentang apa yang harus dilakukan jika para pemberontak membantai kota. Maka, dalam 2 hari terakhir, hampir semua orang bersembunyi di rumah masing-masing dan tidak berani keluar ke jalan. Laporkan kepada jenderal, rumah gubernur daerah ada di depan, dan gerbangnya sudah ditutup rapat. Bagus, ikuti aku. Mancang membacok dan membunuh sepanjang jalan, dan jalan dipenuhi mayat tentara Qin. Ia tiba di gerbang rumah hakim daerah. Benar saja, 2 pintu perunggu mengunci rapat-rapat tempat itu. Bukakan itu untukku. Ya, ya. Beberapa prajurit mengambil alat pendobrak dan merobohkan pintu perunggu itu hanya dengan 1 pukulan. Ikuti aku dan masuklah. Mancang bergegas masuk sambil membawa parang. Ia pikir akan ada banyak tentara Qin di dalam, tetapi setelah semua orang bergegas masuk, mereka mendapati tidak ada seorang pun di dalam. Berpencar dan cari. Aku rasa mereka semua tidak melarikan diri. Mancang meminta para prajurit untuk bubar, sementara dia tetap di aula bersama beberapa pengawal pribadi. Jenderal, apa ini? Semua orang melihat harta karun di aula, batu giok, emas, perak, dan perhiasan, yang semuanya belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ini semua harta karun. Mancang melangkah maju, dengan lembut mengambil sepotong batu giok, dan mulai mengamatinya. Meskipun ia tidak mengerti, karena benda-benda ini bisa ditaruh di aula rumah hakim daerah, pastilah benda-benda ini merupakan harta karun yang tak ternilai harganya. Laporkan, sebuah terowongan telah ditemukan. Tak lama kemudian, seorang sersan datang melapor. Sialan, orang-orang ini kabur lewat terowongan. Mancang tak kuasa menahan umpatan. Kejar aku. Ya, bersambung.